Ini tajwid dan juga apa namanya? Nanti ada beberapa perbedaan penulisan di dalam mushaf, ya, baik mushaf yang Madinah maupun mushaf yang apa namanya? Departemen agama. Oh iya, ini ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Ini bacanya. Na'ullahi muqadah. Ya. Na'ullahi muqadah. 6 ya. 6 Na'ullahi muqadah. Ya, Na'ullahi muqadah. Ayat yang ke-6. Ya, baik. Ayat yang ke-6 Na'ullahi muqadah. Gampang ya? Gampang. Na'ullahi muqadah. Nah, di sini apa? Mad asli. Mad asli dipakai berapa? 2 harokat, enggak boleh lebih. Naru. Jangan baca naru. Nah, kalau baca narullahi panjang. Naru. Nah, terus dari sini 2 harokat. Di sini ada lafaz Allah. Lafzul jalalah. Nah, dalam tajwid, dalam ilmu tajwid, lafaz jalalah, ucapan Allah itu ada 2 cara baca. Yang pertama dibaca dengan tafkhim atau dibaca dengan tebal. Yang kedua dibaca dengan talqin atau dibaca dengan tipis. Kapan lafaz jalalah atau ucapan Allah dibaca tebal? Saat didahului oleh huruf yang berharokat dhamma atau berharokat fathah. Nah, ini sebelumnya apa? Huruf harokatnya apa? Dhamma. Maka lafaz Allah ini dibaca tafkhim atau dibaca tebal. Narullahil muqadah. Narullah. Huruf lam di sini. Lam pada lafaz Allah juga dibaca berapa harokat? Dibaca berapa? Ini dibaca 2, ini dibaca 2 harokat juga. Jangan lebih. Pokoknya setiap lafaz Allah, ya, lam itu tidak boleh dibaca lebih dari 2 harokat. Ya, termasuk kalau kita baca apa? Ta'awudz atau baca basmalah. Basmalah. A'udzu billahi minasy a'udzu billahi bismillah. Kecuali lafaz Allahnya ada di ujung, di akhir. Kita apa namanya? Salam. Assalamualaikum warahmatullah. Itu boleh kita panjang. Karena berubah hukum. Yang tadi iman asli menjadi iman arif lisum. Ya, gitu. Oke. Narullahil muqadah. Muqadah di sini iman asli 2 harokat, 2 harokat. Jadi semuanya 2 harokat semua. Kadang jangan sampai dibaca narullahil muqadah. Misalnya ini contoh bacaan yang salah ya. Narullahil muqadah. Mesti baca gimana? Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Muqadah, bukan muqadah. Jadi mu. Wawu sukun. Maksud 2 harokat. Narullahil muqadah. Coba 1, 2, 3. Jangan nanti kayak baca hamzah, jangan baca muqadah, mu gitulah, mu. Ya, coba sekali 1, 2, 3. Narullahil muqadah. Kita masuk lagi ini nih. Nanti di akhir kalimat kita ada 2 atau 3 orang contohin.
Iya, baik. Ayat selanjutnya. Nah, ayat selanjutnya. Ini yang berbeda. Coba, kalau di situ, coba di yang antum pegang sama. Ya kan ada bacaan apa? Selanjutnya allati. Allati. Ya, li'u ala ya, ayat 7. Coba di situ di alif sini harokatnya apa? Harokatnya apa? Coba antum lihat dulu sama. Ya allati harokatnya apa? Enggak, allati alifnya. Alifnya harokatnya apa? Di situ. Hah? Alifnya ada harokatnya? Coba lihat. Bacaan allati. Ini bacaan allati nih. Coba lihat di situ alifnya harokatnya apa? Alifnya. Hah? Alifnya harokatnya apa? Fathah apa? Hah? Coba. Maaf. Ya antum lihat pada ayat yang ke 7. Alifnya ada itu enggak? Apa namanya? Alifnya ada apa namanya? Harokatnya enggak? Ada harokatnya enggak? Enggak ada harokat. Tapi kita baca gimana? Kalau misalnya kita baca waqaf narullahi muqaddad, ada harokatnya kok. Harokatnya dibaca gimana? Hah? Harokatnya dibaca mana? Kenapa dibaca lalu? Kan itu kan ada harokat. Dia ada harokatnya enggak? Enggak ada harokatnya kan? Alat kan? Kenapa dibaca alat? Dan ada harokat. Kenapa enggak ullati? Kenapa enggak illati? Karena isim mausul, ya, karena allati adalah isim mausul. Ya. Diawali dengan alif yang berharokat apa? Fat. Maka ketika ayat yang ke-7 ini alifnya tidak ada harokat, dia alifnya tidak ada harokat, maka otomatis langsung dibaca fat. Kapan? Saat ayat 6 ini dibaca waqaf. Narullahi muqaddad allati tattali'u 'alal afidah. Langsung dibaca Allah. Beda halnya ketika ayat 6 dan 7 ini dibaca apa? Maka apa? Maka harokat pada alif harokat pada alif Narullahil muqaddatu allati tattali'u 'alal afidah. Jadi bacanya begitu. Enggak boleh. Narullahil muqaddatu allati. Ya. Enggak bisa dibaca. Kenapa? Karena pada dasarnya alif itu sebetulnya tidak menerima harokat. Karena pada dasarnya alif itu sebetulnya tidak menerima harokat. Makanya ketika dibaca wasal, alif ini harokatnya dianggap enggak ada. Beda halnya ketika kita baca ayat 7 ini sendiri, enggak diwasal dengan ayat yang ke-6, maka ini wajib dibaca dengan a. Karena dia bagian dari isim mausul. Isim mausul apa contohnya? Alladzina. Jadi didahului dengan a. Itu kan enggak ada harokatnya kan? Ya, enggak ada. Nah, di mushaf Madinah ada harokat. Bukan ada harokatnya, ada tanda baca. Apa tanda bacanya? Tanda bacanya seperti ini. Huruf shad yang dikasih takwil. Maksudnya apa begini? Di atas sini. Adanya di atas sini. Nah, ini dari sini. Kalau di mushaf Madinah. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya
Alif alif ini adalah hamzatul wasal. Hamzatul wasal. Maksudnya apa? Kalau dibaca nyambung, ini nggak diangkat. Nggak diangkat. Tapi kalau dibaca waqaf, ini walaupun nggak ada harakatnya di situ, nggak ada kan? Wajib dibaca apa? Dibaca atau dibaca? Pakai fat. Kira-kira apa? Nanti Al-Quran banyak yang begitu. Ya, antum mungkin nggak selama ini nggak ngerti. Kenapa? Karena udah apa? Kalau masa udah apa semuanya. Cuman pas lihat lagi, nggak ada harokat ini. Kenapa dibaca alat? Betul ya? Nanti banyak di Al-Quran begitu. Nanti banyak di Al-Quran kayaknya begitu kayak begitu. Ya, yang ayat yang ketika dibaca nggak dibaca waqaf ayat sebelumnya, ya di sini dia ada harokat tapi kita baca kayak ini allati tattali'u ala. Coba kalau seandainya orang yang hafal Quran atau surah Al-Mazah nggak hafal, cuma sekedar apa ini bisa baca, bingung nggak nanti bacanya apa? Bingung nggak? Pas bingung, ini apa namanya? Ya ada harokatnya langsung apa? Lam dan ta. Coba lihat sekali lagi. Kalau kita tanya ada harokatnya nggak di buku Al-Quran? Kenapa kita baca alati? Jawabannya apa yang mau dari suaranya? Enggak, karena ini adalah isim mausul. Isim mausul ya, atau kata sambung yang kalau dia berdiri sendiri, maka awalnya dengan huruf A. Makanya kalau dia dibaca sendiri, nggak dibaca waqaf, dibaca apa ini? Al-ladzi. Dibaca al. Ya Ustaz. Ya kita harus. Ya. Insyaallah kan? Contoh yang lain lagi, Pak. Contoh yang lain lagi. Coba antum silakan buka Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Coba silakan buka. Surah Al-Fatihah. Buka ayat yang kedua. Alhamdulillah. Itu alhamdulillah. Alifnya ada harokatnya enggak? Alifnya ada harokatnya enggak? Hah? Di situ ada. Di Mushaf Madinah enggak ada. Di Mushaf Madinah enggak ada harokat. Ya? Jadi kan awalnya basmalah. Di Mushaf Madinah enggak ada harokat. Gini aja. Tapi di Mushaf Madinah walaupun tidak ada harokat, ada tanda apa tandanya? Tanda ini. Ya, tanda seperti ini. Tanda menyatakan bahwasanya alif tersebut adalah hamzatul wasal. Yang mana kalau di wasal bacaannya alif ini dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau dua wasal antara basmalah dan alhamdulillah. Tapi kalau basmalah dibaca waqaf, alif ini dibaca apa? Ba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mushaf Madinah enggak ada. Yang di HP Mushaf Madinah baca alhamdulillah di sini enggak ada ya. Jadi ini juga harus kita pahami. Apa ini namanya? Ini adalah namanya ilmu rasm. Ilmu rasm maksudnya apa? Ilmu tentang apa? Cara penulisan Al-Quran. Jadi penulisan Al-Quran sendiri itu ada ilmu. Bukan sekedar menulis. Jadi kalau ilmu tajwid, ilmu tentang bacaan Quran. Kalau ilmu rasm, ilmu tentang bagaimana cara penulisan Al-Quran. Ya, rasam yang seperti ini disebut dengan rasam Utsmani. Ya, rasam
Utsmani. Beda dengan cetakan Departemen Agama. Kenapa? Karena Departemen Agama tidak memakai Rasul Utsman. Sementara Al-Quran internasional, cetakan internasional, memakai apa? Memakai Rasul Utsman. Makanya antum kalau biasa baca Quran Departemen Agama, lalu pindah ke Mushaf Madinah dengan Rasul Utsmani, pasti akan lihat bedanya banyak banget. Tapi nggak jadi masalah. Ya, Al-Quran dijelaskan sama guru. Mushaf atau Al-Quran cetakan dari Departemen Agama itu sengaja dibuat mudah. Agar apa? Agar yang baru belajar bisa baca. Coba seandainya Al-Fatihah tuh kayak tadi nggak ada alif, nggak ada apa? Nggak ada fathah pada huruf alif. Kira-kira bingung kan? Bahkan nanti mungkin ada yang sebagian bilang gini, wah salah cetak, salah cetak, padahal bukan salah cetak. Itu cuma masalah langsung penulisan Al-Quran. Jadi insya Allah bisa dipahami, bisa dipahami. Nanti banyak sekali perbedaan antara Rasul Utsmani, standar Mushaf Madinah, dan juga Mushaf Departemen Agama. Ini arti yang antum pegang ini adalah juz amma yang cetakan Departemen Agama. Beda dengan yang pegang apa namanya Mushaf Madinah. Karena dari dulu udah bacanya ini seperti itu, jadi kadang-kadang baca apa namanya yang Departemen Agama malah agak sedikit kan, ya agak sedikit kan. Dan juga dalam Mushaf Utsmani ada rumus secara untuk mengetahui halaman juz. Misalnya juz 1 di halaman berapa, juz 2 di halaman berapa, juz 3 di halaman berapa. Karena Mushaf Utsmani itu disusun secara sistematis. Kayak seperti mushaf cetakan Departemen Agama. Wah, seperti itu. Baik, kita lanjut. Ya, maaf ya, cuma apa namanya iklan doang, biar nanti enggak bingung. Jadi kalau suatu saat menemukan perbedaan seperti itu, misalnya kayak tadi, ya di sini musiknya dibacakan lagi, tapi yang namanya kagak ada apa nih harapan ini. Stop, jangan main salahnya dulu. Jangan cetakan salah. Bakal. Dan lu tukar setahun dulu. Ilmu tata cara penulisan Al-Quran. Jadi, apakah sekali lagi bertanya, kira-kira itu yang ditulis salah atau benar? Salah atau benar? Benar. Nggak salah. Jangan bilang Quran ini mau dikasih apa namanya? Harokat sendiri. Itu penulisannya udah benar. Baik ya. Surah Al-Humazah. Allati tattali'u 'ala al-afidah. Kalau dibaca sendiri gimana tadi? Narullahil muqadah allati tattali'u 'ala al-afidah. Kalau dibaca kalau dibaca sambung gimana? Narullahil muqadah allati tattali'u 'ala al-afidah. Fathah pada huruf alif diapain? Diilang, diwasal, dinyambung langsung kemana? Lam. Tullati, ya, muqadatul. Jadi nggak boleh besok kalau misalnya kita mau wasal, kita baca begini. Narullahil muqadatu allati, nggak boleh. Alifnya kalau nyambung, kalau wasal alif ini nggak baca. Beda kalau misalnya mau baca waqaf. Narullahil muqadah. Lalu kita baca allati tanqali'u 'alal afidah. Tanya, kenapa kau bacanya Allah? Dah ada harapan. Jawabannya apa? Karena ini adalah isim mausul. Yang mana kalau isim mausul
dia berdiri sendiri tanpa disambung sebelumnya, maka harakat pertamanya adalah apa? Harakat pertamanya adalah fa. Harakat pertamanya adalah fa. Wah, seperti itu ya. Ya allati dia mad asli dua harakat taqali'u 'ala al-afidah. Nih, banyak orang yang keliru. Tidak bisa membedakan antara apa? Ain dengan ham. Emang kalau secara sekilas sama, apa nih parahnya sama? Ya, sehingga ada orang yang baca ini dibaca pakai apa? Pakai ain. Dibaca jadi gimana? Allati taqali'u 'ala al-af'idah. Salah betul? Salah betul? Kenapa? Karena ini adalah ham. Makanya jangan sampai salah. Jangan sampai pilih keliru antara apa? Antara hamzah dan juga dengan ain. Ya, juga sering kita dengar orang keliru pada saat baca seperti ini. Ya, ini dibaca apa? Mukminin. Nah, yang di waw ini apa? Hamzah apa ain? Makanya dibaca mukminin. Mukminin, jangan sampai keliru dengan apa? Ain. Kebanyakan orang keliru karena itu, karena dianggap ini adalah seperti ain, padahal bukan ain, tapi apa? Jadi Allah membedakan itu. Ya, Allah membedakan antara ain juga dengan hamzah, karena hamzah itu punya 4 model. Hamzah itu punya 4 model. Ya. Yang pertama, hamzah berdiri sendiri. Yang kedua, hamzah menempati alif. Yang ketiga, hamzah yang menempati apa? Waw. Yang keempat, hamzah yang menempati apa? Ya. Jadi hamzah itu punya berapa? 4 model. Nih, penulisan hamzah dalam bahasa Arab itu ada 4 model. Yang pertama, berdiri sendiri. Ini. Yang kedua, pakai alif. Yang ketiga, waw. Yang keempat, ini hamzah semua. Makanya jangan sekali-sekali ini dibaca apa? Ya tadi kalau bentuknya seperti angka berapa ya? Angka 2 terbalik ya. Ya, angka 2 terbalik, maka itu adalah ham. Karena ain tidak seperti itu. Ya, ain bentuknya gimana? Kalau ain di depan, gimana ain di depan? Seperti ini kan? Ya, seperti ini. Kalau ain di tengah gimana? Beda. Ain di belakang? Beda kan dengan hamzah? Beda. Jadi cara penulisan ain cuma 3. Ain di depan, ain di tengah, dan ain di belakang. Beda kan dengan hamzah? Beda banget. Nah, orang kebanyakan salah sangka di mana? Di sini. Karena bentuk ini kan sama dengan apa? Mirip dengan ham. Jadi harus wajib kita bisa bedakan. Iya, jadi ini apa tadi? Hamzah. Allati taqali'u 'ala al-afidah. Afi, bukan af'i. Ya, bukan ain, tapi hamzah. Coba kita baca ya. Allati taqali'u 'ala al-afidah. 1 2 3. Allati taqali'u 'ala al-afidah. Terus ayatnya tadi mana? Innaha alaihim apa? Alaihim muqsadat. Hamzah pakai itu. Hamzah menempati wa
Baik. Innaha 'alaihim muqsadah. Muqsadah bukan mu'sadah. Bukan ain, tapi apa? Hamzah. Muqsadah. Ya. Baik. Yang pertama di sini ada nun bertasydid gunnah. Jadi tahan innaha dak ditahan. Haknya kita baca berapa? Dua harokat. Innaha 'alaihim. Mim di sini tahan. Kenapa? Mim ketemu mim. Mim sukun ketemu mim yang berharok. Harakat dhammah jadi apa? Idgham mutamatsilain. Kalau biasa kita akan idgham mim. Idgham mutamatsilain. Jadi wajib gunnah di sini. Ya. Innaha 'alaihim muqsadah. Hamzah. Ya, hamzah. Baik. Yang baik sudah ya. Fi amadin ayat ke-9 fi amalin mumaddadah ya fi amalin mumaddadah fi biasa al-asli harakat amalin muhammad idgham bi gunnah tanwin bertemu dengan mim ya fi amalin mumaddadah ya apa enggak? Enggak. Nah sekarang kalau kita mau wasal antar surah, wasal apa itu? Menyambung antar surah. Ya ada surah Al-Humazah, surah apa? Ya ada surah Al-Humazah itu surah Al-Fil. Kita menyambung nih. Akhir ayat mau kita sambung. Akhir ayat surah Al-Humazah kita mau sambung dengan apa? Awal surah Al-Fil. Nah, walaupun begitu tetap disunnahkan antara dua surah itu ada apa? Basmalah. Jadi nggak langsung nyambung. Pakai basmalah dulu. Ya pakai basmalah dulu. Kita mau nyambung misalnya. Contohnya, fi 'amalin mumaddadatin bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, berlaku jadi hukum tadi berlaku. Sekarang kita punya mumaddadatin. Kita sambung dari basmalah. Maka apa yang ada tanwin bertemu dengan ba berlaku hukum apa? Mumaddadatin bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi jangan mentang-mentang mau wasal tapi apa? Tapi hukum tajwid enggak dipakai. Tetap hukum tajwid itu berlaku. Dan jangan kita mau baca wasal kayak gini. Mau baca wasal ini baca wasal yang salah. Ya. Fi 'amalin mumaddadah bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau waqaf harus dijeda dengan apa? Nah, fi 'amalin mumaddadah bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau mau wasal harus kita sambung. Berlaku ini budaya tajwid. Fi 'amalin mumaddadatin bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ini berlaku ini budaya. Jadi enggak sembarangan. Ya. Mewassalkan bacaan Al-Qur'an harus taat dengan ilmu tajwid. Wah, seperti itu. Ya, baik. Bagi contohkan lagi, baca dari surah yang ayat yang ke-6 sampai 9. Nanti kami minta barang satu orang atau dua orang yang foto yang mau menunjukkan silakan. Enggak pakai mic. Enggak pakai mic. Nanti di depan semua yang lain. Ya, baik. Nah,
الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Mas contoh bacaan teman-temannya jangan takut salah, karena kalau kita nggak baca di depan yang apa, mohon maaf, kalau kita nggak baca di depan orang yang lebih paham dari kita, orang yang lebih tahu dari kita nggak pernah akan bisa mendeteksi kesalahan ini. Nah, selama ini kita coba beda, nggak bisa ada koreksi, nggak ada yang korek, harus baca depan orang yang lebih paham dari kita agar kita tahu di mana kesalahan dan kekurangan ini. Ayo, satu orang aja. Baik, ayo berapa? Baca apa? Saya ingin, kita jangan boleh dua orang baca, mau baca itu boleh membaca langsung. Foto. Sampai dulu nih. Ini dulu ya, foto. Ini dulu. Harus jelas. Berani. Jangan sampai kita baca narullahil muqaddah itu menahan lam sukun, itu enggak, jadi langsung narullahil muqaddah. Munya ini apa? Munya muqaddah. Gitu. Kita panjangin. Muqaddah. Wah. Baik. Saya lagi buat terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Narullahil muqaddah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amalin mumaddadah. Sudah. Insyaallah semua bisa paham insyaallah ya. Amin. Memang mohon maaf karena kita dari dulu udah bacanya begitu, ya kan? Dari dulu kebiasaan. Nah sekarang kita baru belajar, jadi otomatis harus nyetel ulang nih. Mulutnya harus nyetel ulang. Tapi nggak jadi masalah. Makanya apalagi cuma bisa jangan pernah kaget ketika kita belajar tajwid. Kok begini? Perasaan dulu nggak begini. Kok sekarang begini kayak susah amat. Karena memang
seperti inilah. Seperti inilah ilmu tajwid, ilmu cara membaca Al-Quran yang benar, yang sesuai dengan kaidah ilmu tajwid yang punya sanad, yang punya mata rantai keilmuan sampai kepada Rasulullah SAW. Al-Baqir baca kepada guru Al-Baqir baca kepada gurunya, terus nyambung sampai Rasulullah SAW. Seperti begitulah kalau kita baca Quran sendiri, nggak ada orang di depan kita yang lebih paham, yang lebih ngerti, yang lebih tahu tentang ilmu tajwid, tentang baca Al-Quran. Selama itu pula kita nggak bakal sadar dengan apa kesalahan kita dalam membaca. Tapi kalau misalnya seandainya ada orang yang lebih paham daripada kita, yang lebih ngerti, yang lebih tahu, kita baca, baru kita tahu, oh ternyata salahnya di sini, oh ternyata kurangnya di sini. Makanya apa? Yang wajib belajar Quran itu apa? Dengan cara talaqi, musyafah. Talaqi itu talaqi face to face. Musyafah apa? Baca langsung depan guru, agar kita bisa lihat bagaimana guru kita baca dan bagaimana kita nyontoh bacaan guru kita, sehingga kalau ada kurang langsung bisa dibetul. Itu cara baca Quran. Makanya kalau antum lihat di majelis Quran itu di luar, baik di negara Arab maupun di negara Afrika, semua sekolah tua depan syekh langsung. Di depan syekhnya langsung siapa? Face to face. Dia langsung lihat mulut begini, begini. Jadi kalau kita mau seperti itu, waktunya nggak ada. Waktunya nggak ada, pasti akan memakan banyak waktu, nggak cukup 30 menit atau satu. Tapi kalau ini sekedar buat kita mengingat kembali, karena kalau yakin antum semua dulu pernah yang namanya belajar kan, namanya guru. Jadi mengingat kita kembali, dan kalau memang ternyata ada kesalahan, jadi tinggal kita betul. Minta sama Allah supaya apa? Supaya lisan ini dikasih mudah sama Allah. Dikasih mudah sama Allah untuk apa? Agar bisa fasih dalam membaca Al-Quran. Kita bisa baca Quran dengan baik dan benar. Makanya Nabi bisa doanya Washirli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Apa itu arti wahlul 'uqdatam min lisani? Wahlul, lepaskan ya Allah. 'Uqdah, apa itu 'uqdah? Ikatan min lisani, dan lisan artinya ya Allah lepaskan segala sesuatu yang bikin lisan saya sulit untuk sulit untuk baca, lepaskan agar apa? Lidah ini lancar, jadi fasih dalam membaca kitab-kitab. Itu salah satu amalan dari para ulama. Jadi kalau kita mau lisan itu fasih, mau baca doa, mau ceramah, mau baca Quran, Qobishwati, wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Besok insyaallah kalau misalnya kita ngaji lagi, jangan sejatuh yang kiri lagi. Main. Dia semua kembali. Insyaallah. Dan kemudian mohon doanya, karena kalau tidak ada halangan insyaallah Senin tanggal 8 berangkat. Berangkat ke tanah suci, melaksanakan ibadah Allah. Mohon doanya biar Allah memudahkan semuanya, Allah memudahkan dan memudahkan semua bisa menyusul dan suci. Amin. Ya Allah a'lam bishawab. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qadtarafna wa annana asrafna ala laqad ashrafna fatub alayna tawbah taghsil kull hawbah wastur lana al-'awrat wa amin ar-rawati waghfir li walidina rabbi wa mawludina wal ahli wal ikhwan وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سبل صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبه عداد الرشد الصحبي والحمد لله في البر والفلاح
alhamdulillah ala ilaha illa alhamdulillah ala barakillah alhamdulillah alhamdulillah wa ni'matullah fi wasilah alhamdulillah rabbil alamin ya Rasulullah ya Rafi'al syani wa tawani ya Rasulullah salamun alayka ya Rafi'al syani wa tawani ya Rasulullah ya Rafi'al syani wa tawani Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Minta maaf karena Allah tidak ada bermaksud menggurui, tapi hanya berbagi, ngasih tahu, bilang cara baca Al-Quran yang baru. Sekalipun dalam hati Al-Quran tidak pernah ya merasa mau menggurui, mengajari, tidak. Cuma sekarang berbagi, kasih tahu biar apa yang menjadi baik untuk kita semua. Itu aja. Minta maaf kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.